your chance to be rude. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Profil Daan Rots, pemain muda Belanda yang jadi incaran PSSI untuk naturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah persiapan Timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI kembali mengarahkan perhatian pada talenta muda berbakat dari Eropa. Kali ini, nama Daan Rots, seorang pemain muda asal Belanda, mencuat sebagai salah satu pemain yang diincar untuk dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda. Rots, yang saat ini bermain untuk FC Twente di Eredivisie, menunjukkan potensi besar yang membuat PSSI tertarik untuk memasukkannya ke dalam proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Daan Rots lahir pada 25 Juli 2002 di Groenlo, Belanda. Sejak usia muda, Rots sudah menunjukkan minat yang besar pada sepak bola dan mulai mengasah kemampuannya di akademi lokal. Bakatnya segera menarik perhatian klub-klub besar di Belanda, dan pada usia 15 tahun, ia bergabung dengan Akademi FC Twente, salah satu klub terkenal di Eredivisie. Sebagai pemain sayap kanan, Rots dikenal memiliki kecepatan, kemampuan dribble yang mumpuni, dan visi permainan yang tajam. Dengan tinggi badan 1,80 meter, ia juga unggul dalam duel udara, menjadikannya ancaman serius bagi pertahanan lawan. Kemampuan Rots untuk bermain di beberapa posisi menyerang membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun yang ia bela. Rots memulai debut profesionalnya bersama tim utama FC Twente pada musim 2020-2021 dan segera menunjukkan potensinya di level tertinggi sepak bola Belanda. Penampilannya yang konsisten membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang paling diandalkan oleh pelatih, dan ia terus berkembang menjadi salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eredivisie. Minat PSSI terhadap Daan Rots tidak lepas dari upaya mereka untuk memperkuat Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan melihat potensi besar yang dimiliki Rots, PSSI meyakini bahwa ia bisa menjadi tambahan yang signifikan bagi skuad Garuda, terutama di sektor sayap yang kerap menjadi titik lemah Timnas dalam beberapa turnamen terakhir. Shin Tae-yong, pelatih kepala Timnas Indonesia, juga memberikan penilaian positif terhadap Rots. Menurutnya, Rots memiliki semua atribut yang dibutuhkan untuk menjadi pemain kunci dalam strategi menyerang Timnas Indonesia. Kecepatan, kemampuan teknis, dan kecerdasannya dalam membaca permainan diharapkan bisa memberikan dimensi baru bagi serangan Indonesia, terutama saat menghadapi tim-tim kuat di Asia. Daan Rots adalah pemain dengan potensi luar biasa. Dia bisa memberikan kedalaman dan variasi dalam serangan kami. Dengan kemampuannya, kami bisa lebih fleksibel dalam taktik, terutama saat menghadapi lawan-lawan yang berbeda, ungkap Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Daan Rots telah menunjukkan perkembangan pesat sejak bergabung dengan FC Twente. Di klub ini, Rots mendapatkan kesempatan bermain reguler dan terus menunjukkan peningkatan dalam permainannya. Salah satu momen paling berkesan dalam karir Rots adalah ketika ia mencetak gol penting dalam pertandingan melawan Ajax Amsterdam, yang menjadi bukti nyata kualitasnya di lapangan. Pelatih FC Twente, yang juga mengakui potensi besar Rots, sering memainkannya di berbagai posisi di lini serang, yang semakin mengasah kemampuan adaptasi dan fleksibilitasnya. Ini merupakan nilai tambah bagi Rots, karena ia bisa menjadi pilihan utama di beberapa posisi, tergantung pada kebutuhan tim. Selain itu, Rots juga dikenal sebagai pemain yang disiplin dan memiliki etos kerja tinggi. Rekan-rekannya di FC Twente sering memuji dedikasi dan komitmen Rots dalam setiap sesi latihan, yang menjadikannya contoh bagi pemain muda lainnya di klub. Proses naturalisasi Daan Rots, jika terrealisasi, akan menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim nasional yang lebih kompetitif di level internasional. Dengan usia yang masih muda, Rots dipandang sebagai investasi jangka panjang yang bisa menjadi pilar Timnas Indonesia selama bertahun-tahun ke depan. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menyatakan bahwa keputusan untuk mengejar naturalisasi Daan Rots didasarkan pada keyakinan bahwa pemain muda seperti Rots dapat membawa perubahan signifikan dalam performa Timnas Indonesia. Ia menekankan pentingnya membangun tim yang solid dan berpengalaman, terutama untuk menghadapi tantangan besar seperti kualifikasi Piala Dunia. Daan Rots adalah pemain dengan masa depan cerah.
Kami yakin dia bisa memberikan kontribusi yang besar bagi timnas Indonesia, tidak hanya di kualifikasi Piala Dunia, tetapi juga dalam turnamen-turnamen besar lainnya di masa depan, ujar Thohir. Dengan semakin dekatnya round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, keputusan PSSI untuk mengejar naturalisasi Daan Rots menunjukkan komitmen mereka untuk terus memperkuat timnas Indonesia. Jika proses ini berhasil, Rots akan menjadi bagian dari generasi baru pemain yang siap membawa Indonesia ke panggung sepak bola dunia. Daan Rots, dengan segala potensinya, adalah pemain muda yang patut dinantikan oleh para pecinta sepak bola Indonesia. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, ia akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi timnas Indonesia, membantu memperkuat tim dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kemampuan teknis, visi permainan, dan dedikasinya, Daan Rots bisa menjadi salah satu bintang masa depan sepak bola Indonesia. Mees Hilgers dapat restu dari klubnya, siap dinaturalisasi jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees Hilgers, bek muda berbakat berdarah Indonesia asal Belanda yang saat ini bermain untuk FC Twente, mendapatkan restu dari klubnya untuk menjalani proses naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan ini disambut hangat oleh berbagai kalangan, termasuk para pendukung timnas Indonesia yang berharap kehadiran Hilgers dapat memperkuat lini belakang skuad Garuda. Mees Hilgers, pemain berusia 23 tahun ini, lahir di Amersfoort, Belanda, pada 13 Mei 2001. Ia memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jawa Timur, sedangkan ayahnya adalah warga Belanda. Hilgers dikenal sebagai pemain yang tangguh di lini pertahanan dengan kemampuan membaca permainan yang sangat baik, ditambah dengan visi dan ketenangannya dalam menguasai bola. Hilgers memulai karirnya di Akademi FC Twente, salah satu klub ternama di Eredivisie, Liga Utama Belanda. Ia menunjukkan potensi besar sejak usia muda dan berhasil menembus tim utama FC Twente pada tahun 2019. Sejak saat itu, Hilgers menjadi salah satu pemain andalan di lini belakang Twente, membantu klubnya meraih beberapa pencapaian penting di kompetisi domestik. Penampilannya yang konsisten menarik perhatian banyak pihak, termasuk pelatih timnas Belanda U21, yang sempat memanggilnya untuk beberapa pertandingan internasional. Keinginan untuk menaturalisasi Mees Hilgers telah lama dibicarakan, terutama setelah PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, dan Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga, melihat potensi besar yang dimilikinya. Dengan situasi di mana Indonesia sangat membutuhkan pemain berkualitas di lini belakang, Hilgers dianggap sebagai salah satu kandidat ideal. Restu dari FC Twente untuk naturalisasi Hilgers menjadi langkah penting dalam proses ini. Jan Strewer, Direktur Olahraga FC Twente, menyatakan bahwa pihak klub mendukung penuh keputusan Hilgers. Mees adalah pemain yang sangat penting bagi kami, namun kami juga memahami ambisinya untuk bermain di level internasional bersama timnas Indonesia. Kami mendukung sepenuhnya keputusan ini, kata Strewer. Dengan dukungan dari klub dan keluarga, proses naturalisasi Hilgers diharapkan dapat segera diselesaikan sebelum timnas Indonesia memulai round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI telah berkomitmen untuk mempercepat proses ini, mengingat betapa pentingnya kontribusi Hilgers dalam upaya Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kehadiran Mees Hilgers di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan stabilitas dan kekuatan tambahan di lini pertahanan. Dengan pengalaman bermain di salah satu liga terbaik di Eropa, Hilgers diyakini dapat membawa pengaruh positif bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi Piala Dunia. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, sangat antusias dengan potensi kehadiran Hilgers. Mees adalah pemain dengan kualitas yang sangat baik. Dengan kemampuan defensif yang kuat, dia akan menjadi tambahan yang sangat berharga bagi tim kami, ujar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini juga menambahkan bahwa Hilgers dapat menjadi pemimpin di lini belakang dan memberikan inspirasi bagi para pemain muda Indonesia lainnya. Para pendukung timnas Indonesia menyambut baik kabar ini dengan antusias.
Mereka melihat kehadiran Mees Hilgers sebagai tanda keseriusan PSSI dalam membangun tim yang kompetitif untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang berharap bahwa Hilgers dapat segera beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia dan memberikan kontribusi maksimal. Proses naturalisasi ini juga diharapkan dapat menjadi dorongan moral bagi timnas Indonesia, yang selama ini seringkali mengalami kesulitan dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di level internasional. Dengan kehadiran pemain-pemain berkualitas seperti Hilgers, peluang Indonesia untuk meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia semakin terbuka lebar. Proses naturalisasi Mees Hilgers menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan dukungan penuh dari FC Twente dan berbagai pihak terkait, diharapkan Hilgers dapat segera menjadi bagian dari skuad Garuda dan membantu Indonesia mengukir sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Semua mata kini tertuju pada langkah berikutnya, di mana Hilgers akan segera bergabung dengan rekan-rekan barunya di timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan komitmen yang kuat, Indonesia siap menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Martin Paes sudah bisa pakai seragam timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 setelah melalui sidang arbitrase CAS. Kabar menggembirakan datang bagi dunia sepak bola Indonesia. Penjaga gawang berbakat Martin Paes akhirnya mendapatkan izin untuk mengenakan seragam timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Keputusan ini muncul setelah melalui proses panjang di Pengadilan Arbitrase Olahraga, Court of Arbitration for Sport (CAS), yang berhasil membatalkan larangan FIFA terkait status internasional Paes. Martin Paes, kiper berusia 26 tahun, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada 30 April 2024. Paes, yang lahir di Nijmegen, Belanda, memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Surabaya. Setelah melalui berbagai prosedur, Paes akhirnya mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, sebuah langkah yang disambut hangat oleh PSSI dan seluruh pendukung timnas Garuda. Sejak awal, kehadiran Martin Paes diharapkan dapat mengisi posisi krusial di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga Eropa, Paes dianggap sebagai salah satu kiper terbaik yang bisa memberikan stabilitas dan kepercayaan diri di lini belakang timnas Indonesia. Namun, meskipun sudah menjadi WNI, Paes belum bisa langsung membela timnas Indonesia di ajang internasional. Hal ini disebabkan oleh aturan ketat FIFA yang mengatur perpindahan pemain antar negara. Masalah utama yang menghambat Paes untuk segera tampil bersama timnas Indonesia adalah regulasi FIFA terkait pemain yang ingin berganti asosiasi negara. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika pada saat terakhir kali bermain untuk tim sebelumnya, baik di tim junior atau senior, ia masih berusia di bawah 21 tahun. Sayangnya, Martin Paes pernah membela timnas Belanda U21 dalam ajang kualifikasi Piala Eropa U21 pada tahun 2021, di mana usianya saat itu sudah memasuki 22 tahun. Kondisi ini membuat FIFA secara otomatis menolak pendaftaran Paes sebagai pemain timnas Indonesia, meskipun secara resmi ia telah menjadi WNI. Namun hal itu terjadi pada saat masa pandemi COVID-19. Kendala ini tentu mengecewakan banyak pihak, terutama PSSI yang sejak awal sangat berharap Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, PSSI tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah hukum untuk memperjuangkan hak Paes melalui jalur arbitrase. PSSI, bekerja sama dengan tim hukum dan pakar sepak bola internasional, segera mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Mereka berargumen bahwa Paes seharusnya diizinkan bermain untuk Indonesia, mengingat situasi khusus yang melingkupi karir internasionalnya. PSSI menekankan bahwa Paes memiliki niat kuat untuk membela Indonesia dan telah memenuhi semua persyaratan administratif sebagai WNI. Proses di CAS berlangsung cukup panjang dan kompleks, dengan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan FIFA, memberikan pandangan mereka.
PSSI juga menyampaikan berbagai bukti dan argumen yang menunjukkan bahwa PAES memiliki ikatan kuat dengan Indonesia dan tidak mendapatkan kesempatan bermain secara penuh di level senior bersama Belanda. Akhirnya, setelah melalui serangkaian sidang dan evaluasi yang mendalam, CAS memutuskan untuk mengabulkan permohonan PSSI. Keputusan ini menjadi tonggak penting, di mana PAES kini diizinkan untuk tampil memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan CAS ini disambut dengan sukacita oleh seluruh pendukung sepak bola Indonesia. Martin Paes kini dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia dan siap membantu skuad Garuda dalam mewujudkan mimpi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kegembiraannya atas kabar ini. Martin adalah kiper dengan kualitas luar biasa, dan kehadirannya akan memberikan kekuatan tambahan bagi tim kami. Saya yakin dia akan membawa dampak besar bagi performa tim, terutama di pertandingan-pertandingan penting yang akan kami hadapi di kualifikasi, ujar Shin Tae-yong. Shin juga menambahkan bahwa Paes akan segera bergabung dengan skuad di pemusatan latihan mendatang, di mana dia akan mulai beradaptasi dengan rekan-rekan barunya. Dengan pengalaman internasional dan kemampuan teknisnya yang tinggi, Paes diharapkan dapat menjadi pilar pertahanan yang solid bagi timnas Indonesia. Para pendukung timnas Indonesia menyambut kabar ini dengan antusias. Kehadiran Martin Paes dianggap sebagai simbol dari upaya serius PSSI dalam membangun tim yang lebih kompetitif di level internasional. Banyak yang berharap bahwa Paes bisa segera beradaptasi dengan gaya permainan timnas Indonesia dan memberikan kontribusi maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, keputusan ini juga memberikan dorongan moral yang besar bagi timnas Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya pemain-pemain berkualitas seperti Paes, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia semakin terbuka lebar. Perjuangan Martin Paes dan PSSI untuk mendapatkan izin dari FIFA melalui CAS adalah bukti nyata bahwa tekad dan kerja keras bisa menghasilkan perubahan positif. Dengan keputusan ini, timnas Indonesia kini memiliki tambahan kekuatan di bawah mistar gawang, yang diharapkan dapat membantu meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada penampilan Paes di pertandingan internasional perdananya bersama timnas Indonesia. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari para pendukung, Indonesia siap mengukir sejarah baru di dunia sepak bola. Mari kita bersama-sama mendukung Martin Paes dan seluruh skuad Garuda dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026. Ula Romeni segera dinaturalisasi, harapan baru timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ula Romeni, pemain muda berbakat asal Belanda, menjadi salah satu sorotan utama dalam persiapan timnas Indonesia menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain ini dikabarkan akan segera selesai, memberikan angin segar bagi timnas Indonesia yang berupaya memperkuat skuadnya demi menghadapi tantangan berat di panggung internasional. Ula terlahir dengan nama Thijs Ula Romeni pada 20 Mei 2000 di Nijmegen, Belanda. Ia mengawali karir sepak bolanya di akademi klub lokal NEC Nijmegen, yang dikenal sebagai salah satu penghasil talenta muda di Belanda. Di usia yang relatif muda, Ula sudah menunjukkan bakat luar biasa dalam mengolah si kulit bundar, membuat banyak pihak optimis akan masa depannya di dunia sepak bola. Sejak awal, Ula dikenal sebagai pemain serba bisa di lini depan. Ia mampu bermain baik sebagai penyerang tengah maupun sebagai winger, berkat kemampuannya yang komprehensif dalam hal dribbling, passing, dan finishing. Hal ini membuatnya sering dijadikan pemain andalan di berbagai level usia, termasuk dalam tim utama NEC Nijmegen di usia yang sangat muda. Karir profesional Ula dimulai di NEC Nijmegen, di mana ia segera mendapatkan kesempatan untuk bermain di tim senior pada musim 2017-2018, saat usianya baru menginjak 17 tahun. Penampilannya yang impresif bersama NEC menarik perhatian klub-klub besar di Belanda, namun Ula memilih untuk tetap bertahan dan berkembang di NEC, yang memberinya menit bermain lebih banyak. Pada tahun 2020, Ula Romeni bergabung dengan RKC Waalwijk, klub Eredivisie, Liga Utama Belanda.
Di sini, ia terus menunjukkan peningkatan performa yang konsisten. Ula menjadi salah satu pemain kunci di lini serang, dengan kontribusi gol dan assist yang cukup signifikan. Keberhasilannya mencuri perhatian di Eredivisie membuat namanya kian dikenal luas, tidak hanya di Belanda, tetapi juga di kancah sepak bola Eropa. Performa impresif yang ditunjukkan oleh Ula dalam beberapa musim terakhir membuatnya menjadi salah satu prospek muda paling menjanjikan di Belanda. Ketajamannya di depan gawang serta kemampuannya dalam membaca permainan membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun yang ingin mengamankan jasanya. Tidak banyak yang tahu bahwa Ula Romeni memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Jawa Tengah. Hal ini menjadi dasar PSSI untuk mengajukan proses naturalisasi Ula, dengan harapan bahwa ia bisa memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Proses naturalisasi ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba. PSSI sudah sejak lama memantau perkembangan Ula, terutama melihat potensinya yang besar untuk berkontribusi pada timnas. Di tengah kebutuhan akan pemain berkualitas yang bisa membawa perubahan signifikan dalam permainan, nama Ula Romeni muncul sebagai salah satu kandidat ideal. Menurut informasi dari beberapa sumber, proses naturalisasi Ula sudah memasuki tahap akhir dan diharapkan selesai dalam waktu dekat. Ini merupakan kabar baik bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana persaingan akan semakin ketat dan menuntut kualitas permainan yang lebih tinggi. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Ula Romeni diproyeksikan untuk mengisi posisi lini depan timnas Indonesia. Dengan kemampuan bermain di beberapa posisi menyerang, Ula akan memberikan fleksibilitas taktik bagi pelatih timnas. Ia bisa ditempatkan sebagai penyerang tengah untuk memanfaatkan insting golnya, atau sebagai winger untuk menambah kedalaman serangan dari sisi lapangan. Kehadiran Ula di timnas Indonesia tentu akan membawa dampak besar. Ia tidak hanya memberikan tambahan kualitas di lini serang, tetapi juga membawa pengalaman bermain di Liga Eropa yang kompetitif. Mentalitas dan gaya bermain yang ia bawa dari Eredivisie diharapkan dapat menginspirasi rekan-rekannya di timnas untuk bermain lebih percaya diri dan taktis. Selain itu, usia Ula yang masih muda menjadi keuntungan tersendiri bagi timnas Indonesia. Ini berarti bahwa ia masih memiliki banyak waktu untuk berkembang dan beradaptasi dengan gaya permainan di Asia, khususnya di Indonesia. Jika ia berhasil beradaptasi dengan cepat, Ula bisa menjadi pilar utama timnas selama bertahun-tahun ke depan. Namun, seperti halnya proses naturalisasi pemain lainnya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Adaptasi budaya dan lingkungan baru bisa menjadi tantangan bagi Ula Romeni. Meski memiliki darah Indonesia, ia tumbuh besar dan berkarier di Eropa, yang memiliki kultur sepak bola dan gaya hidup yang berbeda. Timnas Indonesia dan PSSI juga harus memastikan bahwa proses adaptasi ini berjalan mulus, baik dari segi teknis di lapangan maupun kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang baik antara Ula, tim pelatih, dan para pemain lainnya akan sangat penting dalam membantu proses transisi ini. Terlepas dari tantangan tersebut, harapan besar tetap ada bahwa Ula Romeni bisa menjadi bagian dari revolusi sepak bola Indonesia. Dengan talenta yang dimilikinya, Ula diharapkan tidak hanya membantu timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, tetapi juga meningkatkan standar permainan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Proses naturalisasi Ula Romeni menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah langkah strategis yang diambil PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan segala potensi dan pengalaman yang dimilikinya, Ula bisa menjadi salah satu pemain kunci yang membantu timnas mencapai prestasi yang lebih tinggi di kancah internasional. Semua mata kini tertuju pada kelanjutan proses ini, dengan harapan besar bahwa Ula Romeni segera mengenakan jersey merah putih dan membawa Indonesia meraih kejayaan di pentas dunia. Sydney Van Hooijdonk mendapat restu dari sang ayah, dikabarkan akan segera naturalisasi menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun ada banyak nama pemain keturunan atau pemain diaspora yang dikabarkan akan bermain untuk timnas Indonesia, namun hanya sedikit yang mampu memperkuat lini serang. Di tengah hal tersebut, Sydney Van Hooijdonk jadi solusi penyerang timnas Indonesia yang kini masih dikhawatirkan.
Hingga saat ini, tim yang dibina oleh Shin Tae-yong memang kekurangan dalam sisi lini serang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Seperti contohnya adalah kurangnya opsi yang ada, untuk lokal sendiri masih ada ketidakpercayaan terhadap striker lokal yang berada di grade A. Dari masalah ini, PSSI mengambil langkah mencari pemain keturunan yang berasal dari Belanda. Tapi sama saja, tidak banyak opsi yang bisa jadi striker timnas yang dapat dinaturalisasi. Setelah ditelah lebih lanjut, Belanda sendiri tidak memilikinya. Seperti pada timnas Belanda pada Euro 2024 lalu, tidak ada nama striker papan atas di lini tersebut. Hingga akhirnya muncul seseorang yang berasal dari Serie A, Sydney Van Hooijdonk yang kini berstatus pemain Bologna FC. Dilaporkan bahwa Sydney Van Hooijdonk telah berkomunikasi dengan PSSI, tetapi dia belum membuat keputusan dalam waktu dekat ini. Sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia, kata Sydney Van Hooijdonk. Neneknya berasal dari Indonesia. Keinginan itu kuat karena Indonesia memiliki peluang besar untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026. Target Sydney Van Hooijdonk adalah membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Karena pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Indonesia berada di grup C bersama dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Sydney Van Hooijdonk, striker muda berbakat yang saat ini bersinar di kancah sepak bola Eropa, telah mendapatkan restu dari sang ayah, Pierre Van Hooijdonk, untuk mengambil langkah besar dalam karir internasionalnya. Keputusan Sydney untuk segera menjalani proses naturalisasi guna memperkuat tim nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 disambut dengan penuh antusias oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Pierre Van Hooijdonk, yang merupakan legenda sepak bola Belanda, dikenal sebagai sosok yang sangat mendukung keputusan-keputusan besar dalam karir anaknya. Sydney, yang lahir dan besar di Belanda, telah menunjukkan performa impresif di berbagai kompetisi Eropa. Namun, meskipun memiliki peluang untuk mengikuti jejak sang ayah dan memperkuat tim nasional Belanda, Sydney justru memilih untuk membela Indonesia, negara yang memiliki arti khusus bagi keluarganya. Proses naturalisasi Sydney dipercepat oleh Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan pemerintah Indonesia, dengan harapan ia dapat segera bergabung dengan skuad Garuda dalam persiapan menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya serius Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia pertama kalinya dalam sejarah. Dalam sebuah wawancara eksklusif, Pierre Van Hooijdonk mengungkapkan kebanggaannya terhadap keputusan Sydney. Sebagai seorang ayah, saya merasa sangat bangga melihat anak saya mengambil langkah besar ini. Sydney telah membuat keputusan yang sangat bijak, dan saya yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi tim nasional Indonesia, ujar Pierre. Keputusan Sydney ini tidak hanya membawa angin segar bagi timnas Indonesia, tetapi juga membangkitkan semangat para pemain muda di tanah air. Dengan adanya Sydney di lini depan, diharapkan Indonesia dapat meningkatkan kualitas serangan mereka dan bersaing dengan tim-tim besar Asia lainnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Sydney diperkirakan akan selesai dalam beberapa bulan ke depan, tepat pada waktunya untuk ikut serta dalam persiapan tim nasional Indonesia jelang round 3 kualifikasi. Kehadirannya di tim Garuda akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan, mengingat pengalaman dan skill yang dimilikinya di level Eropa. Keputusan Sydney untuk bergabung dengan timnas Indonesia menunjukkan komitmennya yang tinggi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, hal ini juga menjadi bukti bahwa Indonesia semakin menarik perhatian para pemain sepak bola berbakat dari seluruh dunia. Dengan Sydney Van Hooijdonk di lini depan, optimisme tinggi mengiringi langkah timnas Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia 2026. Para penggemar sepak bola Indonesia kini menantikan momen-momen gemilang yang akan dihadirkan Sydney dalam balutan jersey merah putih, membawa harapan baru bagi sepak bola nasional.